Oke, di sini kembali duduk lagi. Ini entah kenapa Devil Advocat ini banyak sekali kripto bros terkenal yang duduk di sini ya. Yang pemain dengan nama-nama besar ya, di media atau sosial media. Udah ada Kakak, terus pernah Timothy, terus si Ray. Terus siapa lagi ya kripto bros yang udah kesini ya? Ngomongin ini. Jejo. Dan sekarang kita sambut Suli, tepuk tangan dong teman-teman. Yang termuda. Berapa umur sekarang Sul? Sekarang 19. 19 tahun. Berapa duit di rekening? Rasa sekarang rekening. Sekarang. Nggak tahu ya, kalau rekening nggak tahu ya. Oh, oke. Kalau total liquid lah. Ya kayak kata media aja lah. Nggak 1 juta lah. 100 juta. 1 juta US dollar. 1 juta US dollar. Iya. Aman itu ya? Aman. Aman. Oke. Nggak mau disebut spesifiknya berapa gitu. Oke, Suli, gue udah beberapa kali ngeliat kontennya muncul, terus juga temen friend of my friend gitu, friend of mine gitu ya. Beberapa kali juga kita ketemu ulang tahun kok Andrew ya. Ulang tahun koin terus. Iya. Ya dari situ, seru banget nih 19 tahun udah jadi miliarder dan lain sebagainya. Nah, kenapa sejak kapan lu masuk ke market gitu? Dan apa yang membuat lu masuk ke market? Gue pengen tahu, bener-bener pengen tahu di umur segitu lu udah bisa kolek segini banyak gitu. Ya pertama kali masuk market gara-gara COVID ya di tahun 2020. Itu pertama kali masuknya ke saham. Jadi mama itu ajak investasi di BCA dulu. Nyokap yang ngajak? Iya. Duitnya pakai duit? Duit sendiri. Jadi dulu ada ngedesain post gitu, cari duit sendiri lah. Kayak gimana tuh? Dulu aku main game, dan di game itu jadi ada toko-toko. Jadi kayak misalnya Mobile Legends tuh ada tokonya, terusnya kita bisa desainin lah. Mereka ada jualan diamond dan sebagainya gitu. Aku buat desainnya buat mereka. Terus aku nge-retain kayak 5 atau 6 toko dulu. Jadi mereka bayar ke aku setiap bulan. Duitnya itu aku simpen di rekening orang tua. Terusnya dicatat di buku, debit kredit gitu sama orang mama gitu. Pas uangnya udah 3 digit sama mama, jadi di buku tuh udah ratusan juta, udah 100 lah. Oh, dari hasil lu ngedesain produk untuk game ini? Ngedesain post ya, IG post gitu. Jadi kayak aku nge-manage account IG lah dulu. Iya. Udah 100 jutaan kurang lebih. Mama minta, oh ini duitnya jangan ditaruh di bank aja, ini diinvestasiin gitu. Kebetulan itu marketnya lagi crash di COVID 2020. Resesi. Jadi masuk ke BCA awalnya gitu sih. BBCA. Iya. Nah, dari situ jadi tertarik ya sama financial market ya, karena kayak ngeliatin P&L-nya itu wah hijau merah tuh seneng. Gitu. Dibukain akun sekuritas sama orang tua, jadi cobain ke market lain lah. Jadi dulu forex juga ada gitu, commodities kayak trading gold itu ada. Terus saya di 2021 ya kurang lebih 1 tahun setelah investasi ke saham ini masuk ke kripto, karena dulu tuh pas COVID yang rame itu saham dulu bang. Jadi saham dulu rame baru kripto. Nah kripto ini rame, Bitcoin ini rame pas di 60 ribuan. Jadi pas udah di pucuknya rame, pas di bawahnya tuh nggak rame sama sekali gitu. Dan gara-gara FOMO ya, tertarik dengar dari kiri kanan, masuk ke financial market ke kripto gitu dulu awalnya. Jadi 2021 ke kripto. langsung ke Bitcoin waktu itu? Iya, tapi masuknya di pucuk. Jadi itu hitungannya cycle pertamaku lah. Oke. Itu totalnya itu cycle 4 ya kalau nggak salah 2021 itu. Iya. Dulu masuk di 68.000 itu. Oh enggak, puncak saat atas ya. Tapi ya masuk di 60 ribuan lah. Oh, masih 58 60 udah declining ya. Pas lagi double top ya. Jadi kan ngebentuk ya. Masuk di sana, ngerasainnya untungnya cepat di sana. Karena kan marketnya free market kan. Jadi kripto kan terbuka 24 jam gitu. Iya. Sedangkan saham kan nggak itu kan. Jadi jam 3 tuh tutup gitu. Jadi ada break ya lah. Jadi kalau di kripto tuh aku bisa nge-refresh terus P&L. Jadi setiap sejam misal bosan liatin portonya gitu. Ngerasa kalau kripto ini lebih cepet lah mainnya, lebih enak lah gitu. Dulu mikirnya kayak gitu, jadi pelan-pelan dari sahamnya ini sama dari beberapa instrumen investasi lainnya dialokasiin ke kripto. Lama-lama jadi ke all in gitu. Akhirnya pindah semua tuh porto lo. Gitu. Dan itu lu di umur 14 dan 15 tahun? Di umur 16 mungkin ya. 16 tahun? Iya. Dan lu lebih tertarik itu daripada push rank di Mobile Legends gitu di umur segitu? Gue masih main Mobile Legends itu waktu itu. Ya dulu ada main game ya, cuma belum enggak sih. Dan akhirnya
lu jalanin. Terus momen yang bikin lu kapital lu berkali-kali lipat gitu, ngegulung itu kapan? Dulu tuh nggak berkali-kali lipat, jadi di 2021, 2022 tuh rugi. Jadi Oh, malah masuk semua rugi. di all-in, kan Bitcoin 68, Iya. dia retrace ke bawah, turun. Aku ingat portfolio aku kena drawdown yang 40% something gitu. Aku stres banget liatnya, di cut gitu, terus saya dipecah. Oh, Gitu. lu cut loss terus lu bagi-bagi basketnya. Ya jadi kayak udah saham 10%, berapa persen gitu dipecah. Terus Terus saya fokus buat cari duit aja gitu. Terus lu masuk ke alt. Oh dulu tuh masuknya Bitcoin, ETH, sama Doge. Tiga ini. Oh. Gitu. Sekaligus tiga itu kenanya 40%, lu cut, lu Iya. pisahin. Terus yang bikin lu punya uang segitu banyak itu waktu lu bikin decision apa tuh? Dulu di financial market, di forex ya, itu ada yang namanya prop firm, Bang. Jadi kita basically secara singkat lah, kita ikutan tes. Kalau berhasil kita dapat funding. Jadi kita trading lah buat satu firm gitu. Pada saat itu di umur awal tahun 2024-an kurang lebih, itu aku lolos satu firm ya gitu. Dan mulai cicil lah Bitcoin. Jadi aku udah mulai enter Bitcoin kan retrace dari atas 60% ke bawah. Di kurang lebih 20 ribuan itu aku mulai masuk lagi. Karena denger lah dari kiri kanan gitu. Dan kali ini masuknya dengan bener. Nggak masuk ngasal atau masuk FOMO lah. 2023 itu ya? 2023, iya. Ya. Sambil gua masuk di situ. Ya, sambil di sini ngedesain post, ada active income ya, sama trading tadi itu. Dari prop firm ini lumayan besar lah. Jadi kayak kita trading commodities ya, gold, forex gitu. Kita tradingin terusnya hasil payout-nya atau hasil uang yang kita hasilin di sini itu dapat profit share ya. Jadi kalau misal kita dapat funding $100.000, kita hasilin 10% dari itu, jadi kan dapat 10.000 kan. Kita ke split gitu, jadi dapat 70%-nya gitu. Jadi dapat 7.000 ditambahin ke kripto. Dulu tuh model of making money kayak gitu, muter gitu terus. Gitu, dan ya ujung-ujungnya pas Bitcoin ke 60 ribuan, ya itu uangnya udah bigger lah, udah double triple lah gitu. Dan ini kan lama kan? Iya. Dari situlah titiknya lu menuju 100 juta dolar. 1 juta dolar. Amin, 100 juta. Nah, sebenarnya ada beberapa hal dalam story lu ini ya yang seakan-akan itu kan to be true ya. Kayak orang lihat di usia 15 masuk ke saham 15, mulai diversifikasi aset, terus masuk ke Bitcoin, sempat cut loss di 40%, terus rebound, comeback gitu, terus jadi sulian sekarang gitu. Tapi suffer dan perjuangan yang benar-benar lu rasain dari umur segitu sampai sekarang gitu tuh apa sih gitu? Apa sih orang yang nggak tahu yang menderita banget yang bikin lo ngerasa kayaknya gue harus berhenti deh atau something like that. Kayaknya ini bahaya deh. Kayaknya gue ini deh. Ada nggak sih? Oh, kalau mikir berhenti mungkin enggak ya. Karena dulu tuh jadi mungkin ada yang kepotong ya cerita dari awalnya. Aku juga pernah ceritain di salah satu podcastku. Dulu tuh aku bilang ke mamaku, karena jadi dulu trading sempet untung. Tapi pas di sempet untung itu aku kasih tunjukin ke mama gitu. Aku bilang, "Ma, aku nggak pengen kuliah, aku pengennya trading aja. Ini lebih cepat, udah nggak usah kuliah, nggak usah 4 tahun, terus saya kerja. Ini nggak make sense buat aku karirnya gitu." Dulu mikirnya kayak gitu. Dan aku bilang duit dari kuliah ini, ya SPP-nya ini dipakai buat trading aja. Jadi dulu tuh sampai pinjem 47 juta buat trading gitu. Dan ujung-ujungnya ini kena margin call gitu. Jadi ya mungkin ya hal yang paling aku ingat itu ya dari sekian lama ya gitu. Tapi lu sendiri dengan pergaulan lu dilihat kayak alien gitu gak sih? Lu sendiri berteman gak sih dengan teman-teman lu? Lu nongkrong gak sih gitu? Oh, nongkrong. Tetap nongkrong? Iya. Sambil merhatiin chart gitu? Ya kadang-kadang ya. Terus teman-teman lu gak kepo apa? Lu ngapain Sul? Terus cerita gitu? Oh, mereka udah tahu sih. Mereka ngikutin sih dari awal. Jadi teman-teman sekolah tuh dari awal ngeliatin. Jadi kalau misal di kelas lagi break, itu kan boleh buka laptop, aku bukanya chart gitu, bukanya YouTube, nontonin apa gitu. Dari dulu udah teman-teman sekolah udah liatin sih, udah jadi saksi sih. Terus mereka tertarik nyoba juga nggak? Ada beberapa yang tertarik sih, cuma yang bertahan lama itu belum ada. Tetap lu sendiri nih. Berarti mereka ngikut lu, Iya. terus mereka coba, terus ya udah mereka ke bidang yang lain atau fokus dengan hal yang lain. Ya ada beberapa yang aku fasilitasin sih, kayak ya coba kasih duit, modalin dia buat trading, terus di profit split gitu bilangnya ke dia, atau kasih kelas-kelas, ikutin dia apa ya, kayak masukin dia ke beberapa kelas gitu, yang luar, yang dalam gitu. Tapi nggak ada yang tahan Make lama it. tuh nggak ada sih. Ya karena capek kan. Iya. Energinya kan butuh banyak gitu.
Terus ada nggak momen-momen di mana lu ngerasa kayak wah kayaknya kalau gue terusin gue bakal rugi besar ini gitu. Ada turnover momennya nggak di lu sendiri yang bikin lu belajar sesuatu gitu? Kalau diterusin rugi besar enggak ya? Tapi karena jadi alasannya dulu masuk ke financial market itu ada dua, Bang. Yang pertama tuh aku mikir kalau game ini bangkrut atau kalau toko-toko ini bangkrut, ya anggapannya gamenya tutup lah gitu. Dan game itu kan siklus kan, bisa naik turun gitu. Aku mikirnya kalau gamenya tutup atau gamenya redup, aku nggak bisa cari duit lagi dari situ. Jadi aku harus segera cari source of income yang baru. Dulu mikirnya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh aku rasa kalau financial market itu end game dari segalanya. Misal ya kita kerja atau kita buat bisnis, ujung-ujungnya duit dari kerja atau buat bisnis ini pasti ditaruh ke financial market. Ujung-ujungnya gitu. Mau ke saham, deposito itu financial market gitu. Jadi dari dua alasan itu, ya aku ngelihatnya ya financial market ini hal yang aku harus seriusin sih, gitu. Oke. Yang jadi pertanyaan gue adalah setelah lu dapat gain dari situ, lu take a profit dari situ, lu establish secara keuangan, apa yang menyebabkan lu kepikiran untuk buka kelas dan berbayar gitu? Itu satu. Kedua, kenapa lu muncul di sosial media? Kenapa lu jadi content creator atau influencer or something like that? Padahal kan secara kapital lu udah punya semua nih. Apakah untuk multiplying kapital yang lu punya atau lu punya apa ya tujuan dan misi yang lain gitu loh sehingga lu akhirnya ya udah gue bikin kelas atau apa. Kalau punya itu kan kenapa berbayar gitu. Itu satu. Kedua, apa sih yang lu pikirin kalau next game-nya gue harus bisa nih ngumpulin quote and quote pasukan gitu atau ngajarin orang atau gue harus bikin konten dan lain sebagainya. Aku rasa aku butuh lebih banyak leverage ya. Jadi kalau selama ini aku nge-leverage uang dengan aku tampil, itu aku bisa nge-leverage lebih baik kalau aku bisa lebih kenal beberapa orang lah gitu. Aku tampil tuh setelah hit $1 juta. Jadi setelah SPT aku udah, aku sempat publish SPT aku di bagian investasi lainnya aku post. Jadi crypto 15M. Berapa kamu tulis? Itu awal tahun ini aku post. Iya, gitu. berapa? Apa ya? Yang kamu tulis di SPT berapa? Investasi lain kripto 15M. 15M. Gitu. Iya. Khusus buat kriptonya gitu. KPP mana? Apa? KPP mana? Ada daerah. Kalau barat, Don Mogot lah paling ya. Kali deres. Diurus itu. Siapa? Gitu. Tapi dapat duit dari kelas iya dong, pasti dong. Cuma ya itu jadi apa ya? Risk free income aku sih. Jadi kalau aku bisa cari duit yang nggak perlu meresikokan uang sama sekali ya solusinya buka kelas gitu. Karena kalau aku trading ya meskipun ya kita tarik per quarter atau per tahun, itu net tutup bukunya pasti untung. Ya aku bilangnya pasti sih dari aku pribadi ya. Dari aku trading. Cuma kan ada momen-momen retracement ya, momen-momen drawdown ya. Jadi ya di saat momen drawdown itu mungkin seminggu kalau ditarik ya bisa aja loss gitu. Tapi kalau setahun, kalau 3 tahun ya mungkin nggak loss gitu. Berarti lu nggak buka kelas untuk ngomong edukasi atau memberikan penjelasan ke publik atau untuk misi-misi mulia, enggak? Tapi untuk buat cari duit lebih banyak ya. Cuma di satu sisi dengan cari duit lebih banyak ini bisa provide value ke orang, kenapa tidak gitu. Iya berarti kan kelas itu bagian lu berinvestasi pada human capital yang lu punya kan. Karena kan knowledge yang lu bagi ke orang. Yang mana kalau lu menghasilkan uang dari HCI, human capital index yang lu punya, ya kan risknya 0. Karena apa yang lu tawarkan ke publik kan. Oke. Berarti tetap lu ini skoci yang aman nih kelasnya. Dan itu rame. Oke lah. Oke. Dan kenapa lu muncul gitu loh? Muncul kan risknya banyak sekali loh. Ya dulu nggak mikir banyak sih ya pas muncul ya pengen kenal orang-orang hebat aja sih. Misal dulu tuh aku ngefans banget sama Ko Andrew gitu. Oke. Itu juga aku kan nggak mungkin bisa kenal tanpa muncul kan. Jadi out of nowhere ngechat DM IG nggak mungkin dibalas gitu. Jadi ya dari situ juga untung gitu. Jadi karena lu mau memperbesar networking akhirnya gue build diri gue sendiri muncul di Karena logiknya tuh ya kalau dari orang yang udah made from the market ya. Kayak gue sering nggak bisa relate atau sering susah relate gitu ya. Kalau gue bikin konten ya karena gue mau cari uang. Itu different cake kan. Kalau ini kan uangnya mereka udah dapat. Karena fame itu kan berbahaya ya. Fame itu lebih banyak mudorotnya kalau kata orang mah.
Kayak hidup lu jadi terbatas segala macam. Oh, jadi lu sendiri untuk networking lebih luas, akhirnya muncul, akhirnya ngasih edukasi, akhirnya bikin kelas. Ada nggak bagian dari semua itu untuk ngevalidasiin value-value yang lu rasa ini nggak bisa dibeli sama duit nih? Misalnya kayak didengarkan orang atau diakuin orang dan segala macam. Dari dalam diri lu sendiri deh. Ada nggak keinginan kayak gitu? Mungkin yang aku dengar dari beberapa temenku ya, yang ya duitnya baik banget, tapi anonim, itu mereka suka diremehin. Jadi misal kemarin aku baru ketemu Bisugo, kalau Bang Ferry tahu, dia on chain, itu duitnya 2 triliunan, cuma ya pasti di belakang jauh lebih baik dari itu, karena yang ditunjukin kan 2T. Dia bilang ke aku, bahkan dia kepikiran buat muncul. Kenapa? Karena dia bilang, kalau anonymous tuh, ya orang tuh suka ngeremehin kita gitu. Kayak orang nggak kenal kita di jalanan di mana. Kayak people nggak look down ya. Iya, look down to us lah gitu. Ya itu mungkin jadi salah satu ini ya, reason ya. Cuma dulu nggak banyak mikir kayak gini sih. Ya buat konten aja. Dulu diajak masuk podcast, ya masuk podcast aja gitu. Cuma nggak mikirin kayak, oh muncul gara-gara pengen jadi ini, pengen ini, enggak sih. Ya, Podcast pertama? sama teman ya, iseng ya. Cuma mungkin yang itu nggak ada subscriber sih ya. Cuma sama Sam Chris ya. Kalau Sam ya, awalnya. Sam Chris. Samuel Chris. Yang si influencer. Yang punya si influencer, iya. Itu teman dari dulu atau podcast pertama yang punya nama yang lu muncul gitu? Ketemu di event ya, event crypto. Terusnya gara-gara pada saat itu aku lagi ada activity lah gitu ya. Dan Kosem ini minta tukeran kontak sama aku. Sejak saat itu jadi kontak-kontakan, tektokan. Terusnya pas dia denger aku IG story, aku buat appreciation post buat diri aku sendiri. Aku bilang aku udah ada $1 juta, dia WA, dia chat. Mau gak masuk podcast jawabin tentang ini gitu. Ternyata rame ya dan kayak sekarang lah sekarang. Itu tahun berapa sih? Kayaknya awal tahun ini ya. Oh, jadi lu tuh baru beredar itu cepet juga Sul ya? Atau ya Desember 2024. Terus lu ngedevelop channel YouTube lu sendiri sekarang? Ada. Terus Instagram juga gitu? Iya ada. Berapa pertumbuhan follower dan engagement itu meningkat pesat tuh berarti dari tahun lalu? Oh iya pasti dong. Tahun lalu tuh awal tahun 2024 tuh under 10.000 followers sih. Jadi belum nggak difokusin, bahkan 2024 tuh nggak pengen nge-grow aja tuh. Cuma ya belakang ini aja mungkin ya. Kayak ya kalau ada yang bisa di-grow atau kalau ada yang bisa di take advantage ya kenapa enggak gitu. Ini kan something yang ya opportunity cost kan. Iyalah. Iya. Berapa pertumbuhannya sekarang? Apanya? Sekarang followernya kalau dulu? Per hari ini 500.000 ya IG. Wah, anjir. Gue nyari 500.000 tuh bertahun-tahun. Tapi kemarin Bang Ferry nambah 1 juta cepet banget. Nambah 2 juta. Nambah 2 juta cepet banget. 3,3 juta. Itu kalau dari data Social Blade per bulan September itu peringkat 10 dunia. Wow. Dengan engagement terbesar. Di bawah gue ada satu akun India, bawahnya Cristiano Ronaldo, bawahnya Taylor Swift. Wah. Gila. Tapi yang menuju 100.000 itu lama. Menuju 100.000, 500 itu lama. 500 ke 1 juta ya lumayan lah. 1 juta ke 1,4 waktu itu juga ya so-so lah. Cuma kemarin, dan itu kerasa perbedaan hidupnya Sul. Iya. Kayak gue ngerasa yang paling balance ya dinilai segitu, 1 juta sampai 1,4 juta. Sekarang itu kayak 1 juta sampai berapa? Ya waktu masih 1,4 juta gitu, masih so-so lah, masih kayak nggak ada ngebebanin apapun. Gue masih ngerasain kehidupan gue tuh ya berubah sedikit lah. Kalau dulu tuh gue kan sering ngemper gitu ya, ngemper di Indomaret, kayak di halte ngerokok, ngapain, minum kopi Starling kayak gitu tuh nggak keganggu gue. Atau pergi kemana belanja. Kalau sekarang udah susah gitu. Pernah gue makan di Yoshinoya di sini, lagi makan gue disamperin security. Itu di depan lagi banyak yang minta foto tuh. Gitu. Gue kira banyak tuh kan, 2, 3. Udah sekarang dan gue lagi makan kan. Tapi nggak bisa gue tolak juga karena emang udah nazar di dalam diri gue waktu ya gue sempat cerita ini. Nazar dalam diri gue ketika gue punya idola pemain bola. Lu nonton bola nggak? Enggak. Kurang ya, namanya Alessandro Del Piero lah. Untuk pemain lama gitu. Terus dia diwawancarai. Dia bilang, dia kan populer banget waktu itu. Dia selalu bilang, apapun kondisinya, kalau ada orang minta foto, dia pasti mau. Paling 10 detik,
Tapi itu bisa jadi experience Momen of buat lifetime, orang, iya, buat orang. Wah, ngena kan di gue yang kecil ini, dengar gue juga bakal kayak gini. Dan gue pasti gak terkenal sih, jadi ya sudah lah, tahunnya kayak gitu. Dan itu makanya gue udah, lebih enak kayak kemarin ya. Nah itu gue bilang tadi, fame itu punya risk yang sungguh besar sekali sebenarnya. Makanya kalau lu udah capai output dan outcome yang lu pengen, ya susah sih kalau kita ngeliat dari perspektif orang yang udah punya number kayak lu misalnya. Tapi kayak kalau orang yang emang baru mulai dari awal tuh pasti, ya kalau belum ada di situ pasti ini sesuatu yang harus dikejar gitu. Nah itu yang gue bilang tadi kenapa lu muncul. Nah pertanyaan gue dari semua rentetan ini, apa yang paling lu sesalin gitu? Apa yang pernah lu sesali yang lu lakuin dan you wish lu nggak lakuin waktu itu? In terms of apa ya? Nggak Apapun dalam dilakuin. kehidupan lu. Ya termasuk experience lu di market gitu. Atau ketika lu berinteraksi, atau ketika lu ngajak orang nyicil manta misalnya. Ya cicil manta nggak diajak ya. Oh, nggak ngajak, lu nggak. Enggak. Terus gimana tuh, bisa dijelasin nggak? Jadi itu cicil manta 1 juta per hari sampai dapat pacar itu udah konsepnya udah komedi gitu. Oh, oke. Em, Pacarnya dapat akhirnya? enggak. Terus saya ujungnya di semuanya video di take down karena kan aku Udah ngajak orang nyicil 1 juta, bukan ngajak ya. Nyicil manta 1 juta, pacarnya nggak dapat, mantannya jeblok kayaknya. karena pada Gimana? saat itu aku ngelihat ya kita sebut salah satu temanku lah. Hmm. Dia ya aku lihat aku pengen appreciate dia dengan nge-take down aja sih. Singkatnya kayak gitu lah. Yeah. Aku pengen ya karena kan setiap hari tuh orang bisa lewat kan. Jadi kalau kita udah post video 3 bulan yang lalu pun hari ini pun bisa lewat di reels Iya, orang. algoritma. Dan ya aku lihat temanku ini nggak pengen nge-brought up manta gitu dulu. Jadi makanya aku take down semua videonya. Dan ya mungkin gara-gara aku dulu dia jadi kena banyak isu gitu ya. Jadi ya aku decide buat take down gitu. Kayak gitu aja sih. Tapi waktu itu lu nggak ngajak orang, lu bikin komedi, lu mau cicil 1 juta per hari gitu. Ya itu bungkusnya tuh dalam komedi. Untuk dapat pacar. Enggak ada pacar spesifik. Karena mikirnya kalau cicil manta doang kan aneh gitu. Iya, Nggak ada sampai dapat catch-nya. pacar. Iya, jadi biar ada catch-nya gimana sampai dapat pacar gitu. Tapi lu udah pernah pacaran kan sebelum? Udah pernah lah. Berapa tahun? Berapa tahun pacaran ya? Iya. Oh enggak, cuma 3 bulan, 4 bulan kayaknya. Kenapa putus? Karena aku nggak percayaan ya orangnya. Jadi dulu aku ngetes, ini aneh sih kalau diceritain. Enggak, bisa Aku aja. ngetes mantan aku ini, aku nggak percaya kalau dia itu beneran sayang sama aku. Jadi aku pura-pura ngajak dia putus, terus aku ngajak dia balikan gitu. Tahu-tahu pas aku ngajak dia putus, dia oke, balikannya dia nggak oke gitu. Jadi ya gitu lah. Kecewa gua. Nggak kayak gitu dong cara ngetesnya. Terus lu sedih nggak ternyata? Ya nggak mau. Kenapa? Alasan dia nggak mau kenapa? Nggak tahu, katanya kayak dia nggak di specific reason sih, nggak dikasih tahu alasan realnya sih sama dia sih. Cuman dia bilang apa? Dia bilangnya ya dia nggak mau lanjutin aja gitu. Padahal lu yang mutusin awalnya. Ya aku yang putusin, terus saya dia nggak balas seharian kayaknya. Terus aku jadi stres kan. Iya. karena kan ini ngetes awalnya, bukan pengen putusin awal, putusin beneran gitu. Terus dia bilang oke, aku ajak dia balikan dia no gitu. Jadi gitu lah. Ya itulah teman-teman, ada yang nggak bisa dibeli sama uang. Nah, hal-hal kayak gini lah yang nggak bisa dibeli sama uang ini. Ngetes sayang tuh jangan putusin dong harusnya. Bukan apa-apa, bukan karena takutnya ini yang terjadi kan. Ternyata beneran gitu kan. Iya. Terus setelah itu ada kepikiran, gue harus cari pacar lagi nih. Enggak sih, belum sih. Terakhir tuh putus aku kurung diri di kamar tuh kayak 7 hari kayaknya. Oh. Jadi kayak stres banget kan. Kenapa stres? Karena lu sayang beneran. Nggak tahu ya, karena biasanya apapun yang aku bisa describe tuh aku nggak jadi pikiran dalam kepala gitu. Cuma gara-gara dulu nggak bisa diproses aja kejadiannya, jadi kayak pusing aja di kamar sendirian gitu. Apa yang lu rasain waktu pusing kamar sendirian? Kangen kah? Rindu kah? Hmm, Lu kan after all lu tuh masih sudah lu bilangnya. Lu tuh pria
yang masih muda, 19 tahun. Gue malah penasaran dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Dengan semua yang lu punya sekarang. Lu ngerasain patah hati yang sama nggak sih? Itu kan umur 16 ya dulu pacarannya. Jadi kayak 3 tahun yang lalu yang tadi. Yang cerita itu. Jadi setelah 3 tahun tuh lu nggak pacaran lagi? Nggak ada. Belum kepikiran mau sih. Terus mantan lu pernah nge-reach out lu lagi nggak? Kemarin gara-gara aku buka question box di IG, itu dia sempat tanya. Karena kan aku baru post kayak tentang naik PJ sama Ko Andrew sama Dr. Richard ke Bali itu. Iya. Tiba-tiba di question box-nya isi, Apa? gimana cara ikutan naik PJ-nya kok gitu. Kurang lebih kayak gitu lah. Terus jawab gimana? Oh nggak jawab, ya. Aku lihat aja ada question-nya dari dia tuh aku lihat aja gitu. Tapi lu pengen balikan nggak sama dia? Enggak ya, buat apa ya? Kan lah sayang 7 hari ngulung. Enggak, maksudnya kayak udah ngerasain pain-nya, terus saya disuruh balik gitu kayak buat apa gitu. Berarti lu mencari yang lain lah yang emang bisa lebih cocok gitu. Mencari yang lain. Ya. Masih anak muda ya, masih anak muda. Tapi benar, kayak gue tuh penasaran dari pertama gue ngeliat lu, ini anak masih main game nggak ya, masih have fun nggak ya, masih ngerasain percintaan dan lain sebagainya. Dan ternyata apa yang lu pernah ngerasa nggak lu berbeda dengan teman-teman di sekeliling lu, atau lu diperlakukan beda gitu? Kalau sama temen terdekat tuh enggak ya. Sekarang tuh kayak dari dulu bahkan, dari sejak mereka ngeliat aku yang mainan laptop itu di sendirian di sekolah gitu, atau yang ngeliat aku beda sendiri di sekolah tuh, treatment setiap kali ketemu atau setiap kali hangout tuh sama aja sih. Tetap patungan gitu. Tetap ya kemana-mana discuss bareng-bareng, nggak ada yang lebih otoriter gitu. Tetap patungan. Tetap patungan. Anda tidak tahu diri sekali, Suli. Ya tapi kalau ada beberapa case yang misal besokannya aku pengen ke Bandung gitu, yang nginep di hotel, ya mungkin kalau jutaan ya udahlah aku lebih besarnya gitu. Cuma in some case patungan. Patungan. Dan Patungan. itu permintaan lu atau permintaan mereka patungan? Nggak ada bilang kita patungan sih, ya conscious aja ya. Mungkin Aduh, Suli, lu harus perbaiki nih. Sumpah, lu harus perbaiki. Kekayaan mereka dibanding lu kan jauh ya? ya mungkin secara finance Berapa bisa kali lipat lah? 100 kali lipat? Mungkin 1000 kali lipat? nggak tahu ya. Ayolah, lu bergaul sama teman-teman terdekat lu nih. Bukan karena, dan mereka nggak pernah minta kan? nggak pernah minta ditraktir. Nggak pernah minta ditraktir, dan once you do it, itu kan nggak melukai lu apapun. Nggak, maksudnya iya kadang ada beberapa kali traktir lah. Cuma mindset aku sih gini ya, Bang ya. Kalau teman aku sering banget ditraktir, ujung-ujungnya kayak perlakuannya bakalan beda. Itu kayak bakalan kayak kebentuk kelas gitu loh. Aku kayak di atas mereka langsung kelihatannya. Ya, enggak. Pertama ya satu yang lu harus pahami ya. Karena ini namanya devil advocate ya. Satu yang lu harus pahami. Lu beruntung dikelilingi teman-teman seperti itu. Nah, kedua, setelah lu beruntung, lu jangan nggak tahu diri. Karena nggak banyak circle pertemanan yang emang nemanin lu dari bawah, bahkan menghargai lu, mengapresiasi lu seperti ini. Sometimes untuk ngejaga mereka tetap kayak gitu, lu apresiasi balik. Kayak gitulah pertemanan. Once lu lebih dari punya sesuatu yang lebih, ya udah. Dan itu bisa jadi sesuatu yang sama sekali nggak ngelukain lu nih, atau ngegores lu nih. Itu bisa jadi something yang bernilai banget buat mereka dulu. Itu pengalaman hidup gue 35 tahun ya berteman ya. Gue justru bakal lebih loyal ke teman gue yang kayak temen lu ini gitu. Kalau emang bisa dibantu tanpa harus membuat mereka di posisi rendah. Jadi itu tuh hal yang mahal banget hal mahal banget, karena lu nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu lah hidup bisa up and down kan. Tapi mereka udah ada di zaman lu susah, di zaman lu senang. Ya nggak apa-apa, justru bentuk menghargai apa yang udah mereka lakukan ya seperti itu. Tapi keren juga temen lu malah patungan ya, appreciate sih. Terus kenapa lu masih kuliah? Kan tadi lu ceritakan kayaknya lu nggak perlu kuliah. Apa yang menyebabkan lu berubah pikiran? Beberapa anak yang quote and quote teman-teman gue yang usianya jauh lebih muda dan gue ngerasa dia punya kognitif yang luar biasa sekali kayak Timothy ataupun Agung Hapsah, kan dua-duanya memilih untuk tidak kuliah gitu. Dan alasannya ini all make sense, tapi nggak semua orang Timothy dan Agung Hapsah gitu kan. Karena Agung nggak kuliah, Timothy dan nggak kuliah, dan mereka made it karena mereka build different lah. Nah, gue ngerasa lu itu in the same league lah di usia yang sama gitu. Tapi kenapa lu ngambil different path?
gitu. Lu ngambil untuk nerusin kuliah lu dan masih berikhtiar untuk menyelesaikan itu semua kan sampai pindah ke kelas karyawan. Iya, jadi mau pindah ke kelas karyawan tahun depan. Karena kalau yang kuliah biasa sama schedule nggak pas, karena harus datang offline kan. Awalnya tuh, jadi tahun lalu aku udah lulus sekolah Bang. Jadi aku ngambil gap year setahun tuh nggak kuliah. Dan tahun lalu emang kepikirannya buat nggak kuliah. Cuma setelah, ya jawaban singkatnya aku pengen experience ya. Dan setelah aku ngalamin ya, yang aku lihat perbedaan orang yang kuliah sama enggak, ini bukan negatif ya. Tapi orang yang kuliah itu punya tingkat tolerance level yang lebih tinggi. Jadi mereka tuh lebih bisa maklumin orang tuh lebih gampang gitu. Dari situ. Terusnya experience jadi mahasiswa tuh nggak bisa 5 tahun lagi, tapi sekarang bisanya. Jadi dari situ sih. Ya sama mungkin emang ya belakang ini aku dari kemarin bilangnya sih nggak mau kuliah. Cuma gara-gara ada Ko Andrew tuh bilangnya ayo kuliah, terus saya dibilangnya kebetulan UPH tuh ada AI namanya. Jurusan AI, disuruh langsung daftar, aku langsung daftar. Jadi nggak banyak mikir juga sih. Dan lu menikmati proses kuliah itu selama ini? Iya, belajar lah, baik belajar lah. Bukan belajar pelajaran ya. Tapi ketemu teman-teman, Iya. Dan lu masih ngerjain tugas-tugas kelompok gitu? Masih bikin presentasi dari Canva gitu? Beberapa minggu belakang iya, kayak gitu. Cuma ya ini kan mau pindah kan, kelas karyawan kan. Jadi kayaknya udah mulai di stop nih semuanya. Tapi waktu lu masuk itu ada nggak teman-teman kuliah lu yang notice lu, ini Suli yang punya kelas, yang punya koin sebanyak ini atau apa gitu? Atau mereka memperlakukan lu ya udah sama aja? Justru sama teman yang dulu di sekolah itu treatmentnya sama ya dari dulu sama ini. Tapi kalau ini kayak lumayan dapat special treatment lah dari luar sana lah. Dari teman-teman UPH tuh dapat. Bahkan dosennya tuh kayak ada nge-offer gitu loh. Kayak lu buatin gua research paper, nanti gua lulusin, ada yang buat kayak gitu lah. Oh iya? Iya. Jadi, tapi aku nggak lanjutin ya, dan ujung-ujungnya ya kelas karyawan gitu tahun depan. Kelas karyawan ya, tapi experience tadi bisa hilang dong ya, karena kalau nggak growth sama. Kalau gue sih setuju ya sama Mas Hendro ya, kayak bukan perbedaan sih. Kalau dulu gue ngomong ke Timothy tuh pernah diskusi, ke Timothy, ke Raymond juga gue bilang, iya di level kalian, gue ngomong ke Timothy waktu itu, ya, di level lu emang lu nggak butuh kuliah sih, secara edukasi lu emang nggak butuh kuliah, lu udah secerdas ini, sepintar ini, mental lu ada, nyali lu nggak butuh kuliah. Tapi satu Pak, enak kalau ditanya orang lulusan mana. Gue bilang cuma itu doang gitu. Ya aku pernah kepikiran kalau misal aku pacaran, nanti ke rumah orang tuanya, kamu apa jurusan apa, ditanya kayak gitu kan. Itu sering banget, itu question yang ya 99% ditanya gitu. Terus masa aku jawabnya aku nggak kuliah om gitu, kayak aku in order to say that aku perlu jadi sukses banget yang sampai orang tua pun udah tahu dan bisa maklumin aku nggak kuliah gitu. Jadi ya image-nya juga lebih baik kalau kuliah sih. Dan itu tuh mahal loh, kayak kadang tuh ya kita berada di society dan masyarakat seperti ini kan, secara realistis ya kita lihat emang itu ngaruh gitu. Cuman ya selalu ada manusia-manusia eksepsional ya. Kayak gue kalau nggak kuliah juga nggak jadi apa-apa gue. Ya jadi OP Watet balik lagi. Nah so, ada beberapa hal ya kayak Bang diperhatiin ya, masalahnya kayak lu 14 tahun main game Growtopia dan ada yang ngegoreng kalau lu ternyata ininya judol gitu. Lu bisa clarify atau enggak? Ya jadi kan Growtopia itu game ya Bang, itu MMO 2D sandbox lah kurang lebih. Kita bisa cari currency di sana, namanya Diamond Lock. Jadi kita bisa farming atau trading atau apapun di sana, kayak dunia nyata basically, tapi ada currency-nya. Dan gamenya itu ngelarang buat in-app purchase, jadi kayak ngelarang buat kita jual beli ke sesama orang. Kita kalau pengen top up tuh harus top up-nya dalam game gitu. Dan di dalam gamenya kebetulan ada kasino lah gitu. Dan dulu tuh aku jadi salah satu community manajernya. Aku ngedesainin postnya dan sempat buatin reels di sana gitu. Orang yang kasino di sana itu nggak pakai judul real life pakai rupiah tuh enggak. Mereka pakai currency dalam game ya gitu. Dan ke frame-nya seakan-akan aku buat judul lah gitu lah. Tapi kenapa orang bisa tahu? Emang itu direkam atau kayak gimana gitu? Ya karena kan dulu aku content creator kan di Growtopia. Dan
ya cukup ada lah orang beberapa yang ngikutin dari dulu tuh ada sampai sekarang gitu. Dan itu yang akhirnya di framing kayak gitu. Ya di frame-nya aku punya judul atau ya promosiin judul lah gitu. Terus lu ngerespon hal-hal kayak gitu gimana? Misalnya serangan-serangan di internet di usia lu sekarang. Ya jujur, gue yang hampir 2 kali lipat usia lu aja tuh pasti keganggu loh gitu loh. Nah lu sendiri secara mentalitas seperti apa ngelihat? Apalagi waktu Zero Sum Game itu ya, gue sering ngeliat anak ini kena serang gitu. Kasihan gue. Nah itu tuh sempat down nggak lu ngerasain kayak gitu? Misalnya lu difitnah ngelakuin sesuatu yang nggak lu pernah lakuin terus di framing kayak gitu. Ya mungkin kalau dari dulu ya, kalau beberapa bulan yang lalu ya, karena kan jadi aku udah jadi content creator emang udah dari dulu, udah pernah ngerasain kena hate udah 4 tahun 3 tahun yang lalu. Jadi mungkin sekarang ya selama itu nggak parah-parah banget, ya aku ada framework berpikirnya sih kalau kena hate sih ya. Jadi kalau ada hate yang muncul, lihat dulu ini bener atau enggak, ya kalau bener evaluasiin gitu. Tapi kalau enggak ya simply ignore aja sih, selama itu enggak melewati batas atau selama itu enggak ofensif atau terlalu menyerang ya gitu. Dan terlalu mengganggu tuh aman-aman aja sih. Jadi enggak terlalu banyak dipikirin sih bang. Kalau ada nggak yang pernah terlalu mengganggu buat lo? Sampai lu ngerasa ini ya harus ada follow up action nih gitu. Mungkin sekarang enggak ya. Dulu-dulu? Ya dari dulu belum ya. Jadi mungkin sampai sekarang belum ada ya. Gue simulasikan kayak gini deh. Misalnya lu kena... Oh sorry, aku potong. Dulu ada pernah satu orang datengin rumahku buat belajar trading. Aku nggak tahu dia tahu rumahku dari mana. Gitu. Itu mengganggu sih dari situ sih. Cuma itu bukan hate ya. Tapi sempat ada ya gara-gara fame orang jadi datengin ke rumahku terus saya minta belajar trading gitu tanpa aku tahu sama sekali orangnya siapa. Itu pernah. Pernah? Dan itu udah mengganggu buat lo? Itu mengganggu. Oke, tapi selama ini di media sosial belum ada yang cukup buat bikin seorang Suli itu nggak tidur atau stres atau apa? Aman sih, nggak ada sih. Kalau misalnya ada nih, katakan 11 akun gitu atau 10 akun di media sosial yang setiap hari itu bikin konten jelek tentang lu nih, ngefitnah lu, dan terjadi dalam 3 bulan gitu. Itu bakal lu ngerasa ini terlalu ofensif atau enggak? Ya mungkin ya baik lagi ya frameworknya tuh selama itu nggak bener ya udah di ignore aja sih. Okay. Karena menurut aku kalau kita fight back ya atau kalau kita ngerespon tuh ya kita kayak kasih energi gitu ke orang itu. Kayak orang udah transfer energi ke kita, udah nyerang, kita tampung. Terus kalau kita fight back tuh ya kita nih balik nih gitu kayak menurut aku. Iya lu cuma bikin bolanya tambah bergulir aja. Jadi lu bakal terima aja, udahlah ignore aja gitu. Dan itu bukan something yang bisa diinin kan. Kayak ketika kita ya bahkan gak usah fame deh. Ketika kita berkarya atau dimanapun itu, ya pasti ada aja orang yang gak suka sama kita sih. Itu udah kita nggak bisa 100% gitu. Kayak people happy on us tuh enggak gitu, nggak mungkin. Dan ya dengan mungkin ya pemikiran itu ya atau framework itu ya udah notice aja kalau orang nggak suka. Yang penting lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya dari aku atau merasakan ya happy sama aku daripada orang yang nggak suka sama aku gitu sih. Nah, yang menarik kan berarti in the long time ya, in the long run, lu kan masih punya banyak banget waktu nih. Kedepannya lu pikirin apakah tetap melakukan apa yang lu lakuin sekarang, tapi atau lu punya cita-cita atau impian Suli di masa depan itu seperti apa gitu? Kalau bikin hedge fund mungkin atau something like that? Ya kalau kayak hedge fund atau fund gitu kan itu simply tinggal kemasin aja kan apa yang aku punya. Mungkin buat beberapa tahun ke depan ya nggak ada yang spesifik goal ya gitu. Cuma sekarang tuh palingan pengen fokus ke community sama yang nge-grow diri aku aja sih. Jadi belum ada ya mungkin lebih tepatnya spesifik goal yang aku rasa aku harus incar. Karena menurutku orang yang set goals itu klise, itu pedang bermata dua. Kayak ya kalau kita targetin sesuatu, misal aku targetin ini awal tahun 2026, aku targetin di akhir tahun aku pengen reach 100 contohnya. Tahu-tahu di bulan ke-6 aku dari 100. Ini kan masih ada 6 gap ke atas gitu. Jadi orang bisa stop di 6 ini. Padahal harusnya mereka bisa lanjutin buat bisa lebih maksimal. Cuma mereka nggak maksimal buat ngejalan. Jadi goals itu menurut aku
pedang bermata dua gitu. Jadi lebih baik lu nggak netapin goals yang spesifik. Ya dan just do my best aja sih, everyday sih. Jadi apa yang depan mata, ya aku kerjain yang terbaik aja gitu. Nggak ada cita-cita untuk punya lower third khusus, misalnya Suli, pemilik visi A gitu atau apa? Mungkin sekarang belum ya. Tapi bidang apa yang mau lu masukin? Bidang the new things yang mau lu masukin dan mau lu kuasain, mau lu conquer? Oh sekarang sih ya purely finance and investment ya. Ini udah jadi forte-nya aku lah. Jadi kedepannya mau berapa tahun ke depan pun, kalau misal aku sentuh industri luar pun ya itu purely for investing. Kayak misal ada pengen bikin lapangan pedal, terus saya misal pengen bikin gym itu ada gitu. Tapi itu ya investasi aja. Jadi ya aku pengen forte-nya emang pengen sini sih. Aku pengen jago banget di finance and investment sih. Terus kenapa lu ngambil AI? Itu gara-gara koin dulu tadi, makanya switch ke ini law, hukum nanti. Switch karyawan ke kelas hukum. Why? Kenapa hukum? Kenapa lo? Pertama itu yang paling bermanfaat dari semuanya. Terus yang kedua, ya karena aku di finance, terus aku jadi content creator, aku rasa ini something yang aku at least butuh gitu knowledge-nya sih. Dari situ sih. Oke, karena ya benar-benar yang lu kejar knowledge-nya lagi, bukan lagi soal ini ijazah gue bawa kerja atau enggak ya segala macam. Nah, Sul, apa yang pengen lu sampaikan ke orang-orang di usia lu atau yang lebih muda atau yang lebih tua yang nonton konten ini, kira-kira sesuatu yang mungkin lu nggak lakuin dan bisa mereka lakuin gitu loh, untuk hidup mereka lebih baik secara finansial, sosial ataupun lain sebagainya. Ya mungkin dari sini ya, dari mulai aja dulu ya, apa yang aku pikirin ya. Karena most people, atau misal di generasi aku sekarang, itu kebanyakan mikir sih. Mereka kebanyakan mikir, oh bakalan gagal, bakalan diomongin orang dan sebagainya. Jadi mereka nggak mulai aja dulu. Jadi menurut aku, ya simply buat generasi aku, misal mereka pengen mulai apapun itu, mulai cari duit, mulai apa, yang penting mulai aja gitu. The first step aja sih, ya. Yang penting selalu mulai first step. Iya. Kalau mereka mulai tanpa perhitungan yang jelas kan bakal kolaps juga nantinya. Masalahnya buat kayak Gen Z, ya aku anggap orang yang nonton sini ya punya tanggungan orang tua, di bawah tanggungan orang tua lah ya. Itu ya nothing tulus sih. People ya generasi aku sekarang itu, bahkan aku nothing tulus sih. Jadi ya apa yang kita hilang kalau kita gagal kan? Jatah gagalnya masih banyak. Jatah gagalnya masih banyak karena advantage satu-satu yang kita punya itu waktu kan, Gen Z kan. Jadi resource yang kita punya itu waktu. Jadi kayak orang kan kebalikan. Misalnya orang udah umur 40, mereka udah punya uang tapi mereka nggak ada resource waktu gitu. Sekarang kita Gen Z ini kita punya waktu gitu. Udah manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Iya. Ya itulah yang nggak bisa dibeli sama uang, jatah gagal yang banyak gitu kan. Namanya R&D itu, research and development, itu baru bisa jadi produk yang bagus setelah gagal berkali-kali. Nggak ada produk bagus itu lahir dari R&D yang kegagalannya sekali dua kali gitu. Selalu. Nah itu yang perlu kalian ingat. Lu pernah gagal nggak itu? Oh sering ya. Kalau sebelum make it into trading, margin call tuh 11 kali. Margin call tuh kena liquidation ya. 11 kali itu ada. Duit aku reset ke nol tuh berkali-kali sih itu. Jadi ya gagalnya banyak sih. Tapi udah dihabisin dulu kan. Jatah gagalnya udah habis. Setiap kegagalan yang terjadi ngurangin probabilitas kegagalan ke depannya. Karena lu belajar. Setiap kita gagal tuh semakin deket lah ke sukses lah. Oke. Jadi itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Devil Advocate selanjutnya. See ya. Oke, thank you so. Thank you, Bang.